di ujung kalimat dari Fathia, dan yang ditekankan adalah kontras akan mendukung perspektif Komnas HAM. Saya mau coba tafsirkan itu. Apa artinya mendukung perspektif Komnas HAM? Komnas HAM itu satu-satunya lembaga yang diberi mandat oleh civil society untuk menjaga hak asasi manusia. Jadi dia nggak dapat mandat dari negara. Dia dapat mandat dari reformasi, dan reformasi itu adalah civil society. Pada waktu itu reformasi upaya untuk melucuti negara yang tukang bikin pengganggu hak asasi manusia. Jadi kita mesti lihat genealogi dari Komnas HAM. Komnas HAM itu didirikan untuk mengakhiri otoritarianisme dari negara. Jadi Komnas HAM itu memperoleh energi masyarakat sipil, bukan dari negara. Bahwa dia kemudian mendapat status hukum oleh negara, itu urusan administrasi negara. Jadi sekali lagi, Fathia betul tadi bahwa kontras harus memperkuat perspektif civil society melalui Komnas HAM. Ini yang penting. Kenapa begitu? Karena kontras itu S-nya besar di belakang. Dulu kita bikin kontras itu dengan tulisan kontra S. S-nya artinya Soeharto. Itu mesti diingat itu sejarah itu tuh. Apa sekarang kita bikin kontra J gitu. Jadi kadangkala publik tidak ingat lagi asal usul dari perjuangan hak asasi manusia. Nah, sekarang ada kasus yaitu extrajudicial killing. Disebut extrajudicial killing bukan sekedar karena dibunuh di belakang pengadilan atau sebelum ada pengadilan untuk menghilangkan nyawa manusia. Tapi dengan terjadinya extrajudicial killing, maka hak si tersangka yang sekarang adalah korban untuk datang ke depan pengadilan, membela diri nggak bisa lagi tuh. Itu yang namanya prinsip habeas corpus itu. Bawalah tubuh itu ke depan pengadilan. Sekarang dia akan datang ke pengadilan, tubuh yang sudah jadi jenazah itu dengan perwakilan Komnas HAM. Jadi yang akan berdiri di pengadilan adalah Komnas HAM. Kan itu prinsip habeas corpusnya itu. Semacam legal standing dari si korban itu. Nah, sekarang kita mau lihat apa sebetulnya di belakang perspektif negara. Kalau perspektif Komnas HAM jelas tadi seharusnya perspektif masyarakat sipil. Dan di situ ada kontras. Sekarang apa perspektif negara? Satu-satunya kalimat yang diucapkan yang bisa kita pakai sebagai perspektif negara adalah kalimat kepala negara. Apa kata kepala negara yang namanya Presiden Jokowi? Beliau bilang begini, negara tidak boleh kalah. Jadi coba kita bongkar diksi itu atau narasi itu, naratifnya itu. Negara tidak boleh kalah. Pengadilan terhadap kasus kilometer 50 ini belum dimulai. Tapi Presiden sudah mengatakan negara tidak boleh kalah. Itu kan sebetulnya contempt of judicial power. Dan nggak ada pers yang mempersoalkan, nggak ada lembaga yang mempersoalkan. Presiden terlarang untuk mengucapkan itu. Kalau negara tidak boleh kalah, Presiden mengucapkan itu, artinya negara harus menang. Jadi dari awal negara ingin menang dalam kasus ini. Buat apa ada pengadilan kalau negara tidak boleh kalah? Padahal negara sering harus dikalahkan karena melanggar hak asasi manusia itu. Jadi logika ini yang luput dari skrutinisasi para pakar, ilmuwan segala macam. Kita mesti fokus pada keterangan dari Presiden Jokowi. Negara tidak boleh kalah. Hanya itu yang dia ucapkan terhadap peristiwa kilometer 50. Ini yang saya mau bongkar cara berpikir itu. Kalau negara tidak boleh kalah, pertanyaannya yang harus kalah siapa? FPI, rakyat, kontras. Mereka mesti kalah. Boleh nggak mereka kalah? Boleh. Di mana dikalahkannya? Di depan pengadilan nanti. Bukan di depan mic istana yang udah diucapkan negara tidak boleh kalah. Jadi bayangkan misalnya hal yang sangat sensitif semacam ini yang mengganggu akal sehat kita dalam soal human rights, demokrasi, itu diucapkan
dengan cara yang enteng oleh Presiden Jokowi, negara tidak boleh kalah. Dan istana nggak koreksi itu. Lalu tokoh-tokoh hak asasi manusia yang berkumpul di KSP itu kemana? Jadi gagu, jadi gugup. Kan istana itu sebagian besar mereka yang kita utus ke dalam istana itu dimaksudkan untuk mendidik presiden tentang dalil hak asasi manusia. Ada mantan LBH di situ, mantan macam-macam aktivis HAM, itu jadi bisu di situ. Jadi Anda bayangkan misalnya kita mau bongkar kasus ini demi keadilan, tetapi istana mendahului pengadilan dan menyatakan negara tidak boleh kalah. Itu bahayanya tuh. Jadi a new kind of authoritarianism sedang on air hari ini.